Kami ada di Brisbane, kami berdua di Daulat. Ditanya oleh seorang akuntan. Ya, dia itu akuntan sudah lebih 20 tahun. Dia orang Filipina. Dia pernah jadi akuntan perusahaan Krakatau Steel di perusahaan asing mana saja. Nah, orang ini tahu, waktu itu kita belum ada di Timika. Orang ini tahu bagaimana pelayanan kita. Nah, saya nyekolahkan orang, saya buka sekolah dengan gratis. Dia bilang heran bagaimana. Nah, saya bilang terus terang bahwa saya itu merubah hukum ini. Pemasukan saya lebih kecil daripada pengeluaran. Wah, nggak mungkin. Dia bilang dalam ilmu akuntansi nggak bisa seperti itu. Loh, buktinya saya bilang sesekian tahun, lebih dari 20 tahun saya buat ini. Nah, saya terangkan kepada dia. Saudara dengarkan, sungai mengapa bisa lebih besar yang keluar airnya ke muara daripada yang masuk lewat mata airnya? Ternyata alam memberikan 3 hal. Catat itu baik-baik. 1, ada hujan yang turun. Jadi debit air sungai itu tambah nggak kalau ada hujan? Tambah. Jadi pemasukan tetap, saudara terima tetap tiap bulan sekian, itu tetap. Karena LPMK belum menaikkan gaji saudara, misalnya. Oke? Sungai itu airnya tetap keluarnya, ya cuma segitu dari mata airnya. Tapi ada hujan yang turun. Berarti makin panjang alur sungai itu, mereka lebih banyak nampung air atau lebih sedikit? Nah, itu dia. Makin banyak saluran yang kita buat dalam hidup ini, makin jauh air itu mengalir. Ternyata makin banyak air yang masuk juga. Hujan. Nomor 2, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil ikut numpang bermuara di situ. Renungkan, ya atau tidak? Nah, nomor 3, ternyata di sepanjang sungai itu ada mata air yang muncul. Nah, 3 hal itu yang menambah debit air sungai itu. Nah, saya renungkan, apa itu dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah bonus. Kita sering terima bonus, bukan? Nah, jadi semua bonus yang kita terima di luar gaji tetap atau penghasilan tetap yang rutin keluar dari mata air itu, ternyata bonus itu bukan milik kita. Alirkan. Nanti ada orang. Kita bersyukur. Kita tahu semuanya Pak Galuh. Pak Galuh kan seharusnya dapat 2 pemasukan. Dari asrama sebagai pengasuh, juga sebagai guru, sebagai pembina. Tapi salah satu dari gaji itu diberikan untuk nabiri. Dan itu sungguh luar biasa. Saudara, ayo dalam konsep hidup kita terus memberi. Terus memberi, jangan pernah berhenti. Kok nggak ada yang amin lagi? Amin. Belajarlah untuk percaya seperti sungai. Pemasukan boleh dikit, pengeluaran bisa banyak. Dan contohnya adalah gereja-gereja di Makedonia ini. Dan itu luar biasa. Mereka membeli lebih daripada kemampuan mereka. Hebat sekali. 2 Korintus 8 ayat 9. Siapa yang Alkitabnya ada coretannya ayat ini? Angkat tangan. Ada? Ngasih coretan ayat 9? Garis bawah? Ada? Nggak ada? Hebat, kalau nggak ada saudara bukan orang mata duitan. Karena banyak orang Kristen memberi coretan tebal ayat ini karena dia senang sekali dapat berkat itu. Ayo kita belajar. Karena kamu telah apa? Mengenal apanya? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, kita telah mengenal kasih karunia. Nah, ayat 1 tadi, gereja-gereja Makedonia mendapat apa? Kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi double anugerah. Nah, inilah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kasih karunianya? Baca. Bahwa ia yang apa? Oleh karena siapa? Kita menjadi apa? Miskin padahal ia kaya. Supaya kita yang miskin menjadi apa? Kaya. Oleh karena kemiskinannya. Nah, kalau saudara pernah belajar bahasa Inggris, ada sebuah tenses, ya, tata bahasa grammarnya. Itu namanya present continuous tense. Itu artinya sebuah kalimat yang terjadi terus-menerus, tidak pernah berhenti. Nah, sungai yang mengalir itu sebenarnya present continuous tense, karena terus dia mengalir, tidak pernah berhenti.
Oke. Nah, ternyata ayat ini di dalam grammar bahasa Inggrisnya itu present continuous tense. Artinya Tuhan Yesus itu nggak miskin terus, juga nggak kaya terus. Tapi sering miskin juga sering kaya juga sering miskin. Jangan bingung dulu. Ini rahasia yang luar biasa. Maka itu siapapun kita tidak akan dihargai oleh Tuhan berapapun pemberian yang kita beri sebelum kita pernah memberi sampai miskin. Ayo jujur, dalam hati jawab, jangan dalam mulut. Siapa yang pernah, ya mungkin ini, siapa yang sampai hari ke-8 tahun 2009 ini belum pernah memberi sampai miskin? Jangan jawab. Berarti saudara belum menggenapi firman ini. Kalau kita memberi tapi masih ada sisanya di rumah atau di bank, berarti belum pernah memberi. Gereja tidak pernah mengajarkan kebenaran ini. Ayo saudara, kita praktekkan dan jangan pernah takut untuk itu. Jangan pernah takut. Begini ceritanya. Kalau hari ini misalnya di dunia belum ada orang percaya Tuhan Yesus, maka kita adalah orang pertama, kelompok pertama di dunia yang percaya Tuhan Yesus. Hari ini kita jumpa Tuhan. Lalu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus nyata. Bertemu orang-orang miskin. Dia yang kaya langsung jadi apa hari ini? Ayo cepat jawab, jadi apa? Jadi miskin. Lalu kita jadi apa? Ayo Doni jawab pintar betul. Nah, dengarkan baik-baik. Betulkah saudara percaya Yesus betul-betul miskin atau pura-pura miskin? Betul miskin. Betul, nggak mungkin dia pura-pura. Nah, karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Amin. Nah, baru kaya sebentar, gerombolan miskin kedua datang lagi. Waktu dia ketemu orang miskin kedua, gerombolan miskin kedua, dia jadi apa lagi? Jadi miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Baru kaya lagi, miskin ketiga datang lagi. Dia ngapain lagi? Dan terus begitu. Nah, kita yang sudah kaya karena dia jadi miskin, maka kalau kita ketemu orang miskin, kita harus jadi apa? Ayo, ini present continuous tense. Kita harus jadi apa? Miskin lagi. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, jangan takut miskin terus, pasti kita akan kaya lagi. Amin. Tapi karena orang miskin gak habis-habis, jawab teruskan sendiri ayo. Seperti lagu anak M turun 1000 itu loh. Ayo. Jadi karena orang miskin gak habis-habis, jadi kita harus bagaimana? Wah, maka itu belajar berkata cukup. Karena kita ini orang aneh di dunia. Sebentar miskin, sebentar kaya. Sebentar miskin, sebentar kaya. Terus gitu tiap hari. Amin. Amin. Saudara, jadi itulah kekristenan yang benar. Saya mau katakan ini, kenapa pelayanan kita beda dengan banyak pelayanan yang lain? Karena saya pakai prinsip ini dari dulu. Jadi kalau saya terima berkat, itu nggak pernah saya simpan lebih dari seminggu, nggak pernah. Langsung jalan berkat itu. Berarti sekarang, loh, jawab iya atau tidak, atau pura-pura nggak ngerti, terserah. Sungguh jangan takut. Kalau Tuhan menunjukkan, jangan takut kita untuk memberi. Ini sungguh hal yang sangat indah dalam hidup ini. Itu sungguh luar biasa, dan itu menyenangkan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ini buktinya. Jangan kita berkata kurang lagi mulai hari ini. Amin. Berkatalah cukup. Jangan bandingkan dengan bulan yang lalu dan dengan orang lain. Ayo kita baca bareng-bareng ayat yang kelima, Ibrani 13. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi orang yang gak pernah berkata cukup, orang itu pasti jadi hamba uang. Woi, mengerikan sekali. Orang yang jadi hamba uang pasti dia jahat, saudara. Dia pasti jahat.